Shalom warga kerajaan. Masih berbicara tentang bagaimana from emptiness to fullness. Kata Naomi, jangan panggil aku Naomi. Namaku Mara, artinya pahit. Karena Shaddai meninggalkan aku. Tidak mungkin saudara. Tuhan itu setia. Kalaupun kita tidak setia, dia tinggal setia. Nah kita belajar ketika dia memungut jelai itu, dia mendapatkan hasil 1 eva. Kerja keras. Tidak apa-apa, saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Hidup dari hari ke hari. Di sana saya cuma mengandalkan, aku sekarang warga negara kerajaan Allah. He will take care of me. Dia adalah El Shaddai, the double-breasted one. Lalu yang di dalam pasal ketiga adalah kitab Rut yang kita pelajari hari-hari ini. Dan jangan lupa, kita masih berpuasa ya. Masih di dalam mungkin penyelesaian daripada puasa Daniel. Di situ kita belajar untuk menyangkal diri. Tetapi temanya selanjutnya adalah be submissive. Dan saat itu ibu mertuanya yang miskin ini dia berkata, masih ada satu harapan buat kita. Ada seorang Gaal. Gaal itu adalah satu keluarga terdekat yang harus menebus. Menebus untuk membeli kembali semua properti. Di Israel properti tidak bisa dipindah tangankan. Harus pada family itu, suku itu. Dan tapi caranya adalah harus ada yang menikahi kamu. Siapa mau menikahi seorang perempuan Moab? Dan tentu saja dulunya penyembah berhala. Dan maybe she's not a virgin waktu dia menikah. Tetapi saudaraku, ada seseorang ya yang disebutkan he's a great man of wealth, Gibor Israel. Sebab apa? Dia penurut firman Allah. Dan firman Tuhan menunjukkan dia disuruh minta tolong, tebuslah aku, redeem me. Jadilah Goel bagiku, Gaal aku, yaitu redeem me, tebuslah aku. Pada waktu selesai mereka mengirik jelai itu, dia pergi ke kaki, perhatikan kaki daripada Boaz. Ini this is not nothing sexual, nothing sensual, nothing romantic. Dia berkata, please, tebuslah saya. Dan pada saat itu, sebagai seorang gentleman, Boaz gambaran Tuhan Yesus. Saudaraku, dia berkata begini, masih ada yang lebih dekat. Aku harus minta permisi dulu. I know kingdom order. Saya mengerti peraturan ataupun order kerajaan. Banyak orang tidak tahu aturan, saudaraku. Tidak pernah diajar sih. Dan saudara yang firman Allah mengatakan, dia meminta selendangnya. Pada saat itu saudaraku diisi 6 eva jelai. Tanpa dia bekerja. Itu semacam yaitu uang muka daripada janji ke depan yang Tuhan tentukan. Mungkin hari ini saya bekerja keras dan cuma dapat 1 jelai. Ketika engkau mendekatkan diri di kaki daripada master, kamu akan menuai 6 kali lipat. Saya mengalaminya. Tapi ini belum akhir saudaraku ya. Ini baru permulaan. Seluruh cerita ini adalah tentang Gaal itu tadi. Redemption. And who is our kinsman? Redeemer, kinsman itu keluarga terdekat. Kinsman. Dan dia adalah Kristus. Dari surga saudara. Dia adalah El Gibor itu sendiri. Ya, dia adalah El Gibor itu sendiri. Dia adalah Sang Khail itu sendiri. The most powerful, mighty God. Tapi dia jadi manusia. Dan ajaib. Dari rahim Rut nanti lahirlah Obed, ya saudaraku. Kemudian Isai dan David dan keluarga saudara-saudaranya. Terus sampai Joseph dan Tuhan Yesus Kristus, the greater David. Saudara, ini more than fullness ya. Ini greatness. Karena itu saudaraku, pertama be decisive. Kedua, be diligent. Yang satu ini be submissive. Hormati orang tuamu. Dia berkata, anakku, aku harus memberikan rest kepadamu. Aku memberikan kepadamu perlindungan. Dan dia tunjukkan jalannya. Jalan Tuhan, bukan jalan dunia. God bless you warga kerajaan. Amin. Halo, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Sangat bersyukur kalau hari ini bisa kembali berkumpul bersama di tempat ini. Dan keadaan yang luar biasa baik. Saya percaya ini semua karena rencana Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita.
Mari saya undang kita sama untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah hari ini. Saya mau mengundang kita semua untuk sama-sama fokus. Kita mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kita. Dalam Mazmur 84 ayat 11a dikatakan bahwa sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita mau sama-sama mengimani ayat ini. Kita mau sama-sama sembah Tuhan, sebab hanya di dalam hadirat Tuhan kita dapat merasakan ketenangan, kita bisa merasakan kedamaian, kita bisa merasakan sukacita itu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena Engkau. Kalau kami bisa melewati hari-hari kami, itu semua karena Engkau Tuhan. Ini ucapan syukur kami, ini korban hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ucapan syukur Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Mari sama-sama katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sama-sama katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagi setiap kami Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku.
bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Kau terindah selamanya. Menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kau terindah Tuhan, selamanya kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, Kau kami agungkan. Ini hidup kami, semuanya hanya untuk-Mu, Yesus. Haleluya Tuhan, sebab Kau terindah, satu-satunya pilihan terbaik kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, Kau terindah, Kau termulia. Haleluya Yesus Tuhan, Kau satu-satunya Yesus. Haleluya Yesus. Kau kami sembah. Ini hidup kami, semuanya untuk memuliakan Kau Tuhan. Haleluya, hanya Kau Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu menyertai hidup kami. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau ada di sana Tuhan. Bahkan ketika kami bangkit, Engkau ada di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau terus mengandalkan Engkau. Kami mau terus memilih Engkau, satu-satunya Allah kami, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau menukar Engkau dengan apapun Tuhan yang dunia tawarkan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami memilih Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami, masa depan kami aman dalam tangan Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kayak percaya setiap apapun Tuhan yang kami kerjakan asalkan bersama dengan Engkau, seluruhnya akan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah ingin menjadi sahabat kami Tuhan. Satu-satunya Allah kami yang terus menyertai kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan
menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan, lebih sukacita lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar setiap apapun yang keluar dari mulut lidah kami, itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang sama siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama kita katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin saudara. Sebab Dia adalah Tuhan satu-satunya Allah yang terus menyertai kehidupan kita, amin. Mari sama-sama kasih tos ke kanan kiri, katakan Tuhan Yesus sahabatku. Mari sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, amin. Mari sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau
Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau terus menyertai kehidupan kami. Kami memilih Engkau karena Engkau adalah bagian terbaik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Semua yang kami miliki hari ini, semuanya hanya milik Engkau. Semuanya hanya oleh anugerah Tuhan yang begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk terus dekat bersama dengan Engkau. Ku ingin selalu dekat, dengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memiliki
terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur ada di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Engkau bukakan hati dan pikiran kami supaya kami menerima, mengerti akan firman-Mu pagi hari ini. Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus, biar Engkau sendiri yang memberikan hikmat pewahyuan atas kami. Terima kasih, waktu sepenuhnya kami berikan untuk Tuhan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap menerima firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi semuanya. Kabarnya tentu baik-baik semua ya. Saya lihat dari wajah-wajah semuanya ini wajah-wajah ceria. Wajah-wajah ceria penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Walaupun mungkin agak-agak kurang fit ya badannya. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Aku memutuskan untuk bebas dari belenggu dosa. Ya, kalau prayer request kita awal tahun yang lalu kan I decide to ya. Aku memutuskan untuk. Nah, ini tergantung doa Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk apa? Memutuskan untuk apa tahun ini? Nah, firman Tuhan hari ini aku memutuskan untuk bebas dari belenggu dosa. Ya. Nanti ayatnya kita akan ambil dari Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Tapi Bapak Ibu Saudara, mengawali tahun yang baru, biasanya itu ada doa dan harapan. Makanya ada prayer request ya yang dibuat oleh gereja. Nah, seringkali yang kita minta di dalam doa dan harapan kita, coba diingat-ingat. Apa ya yang kita minta awal tahun itu kepada Tuhan? Ya 10 detik lah untuk mengingat-ingatnya. Ya, sudah ada yang ingat sedikit ya. Mungkin 1-2 permintaan yang saudara, Bapak Ibu Saudara minta ya semua ya. Nah, seringkali kita minta untuk memasuki tahun 2026 ini kita minta keluarga yang diberkati, ya, suami pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati. Mungkin yang belum punya rumah juga berdoa, Tuhan aku pengen punya rumah sendiri, enggak kontrak. Mungkin ada yang juga berdoa minta mobil yang baru, motor yang baru, mungkin seperti itu ya. Enggak ada salahnya sih, ya, kesehatannya diberkati, sehat, bugar, ya, enggak ada salahnya, semua baik. Cuma saya pernah waktu mengisi prayer request itu teringat gitu, untuk mengisi doa dan harapan yang kita minta kepada Tuhan di sepanjang tahun ini kira-kira ada enggak ya yang minta untuk rohaninya yang sehat? Bukan jasmaninya aja. Ya kadang kalau kita sering dengar itu kan check up kesehatan ya. Tapi pernah enggak check up rohaninya? Melakukan introspeksi, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan aku kurang apa ini? Mungkin yang Tuhan gak berkenan apa ini, mungkin seperti itu ya. Nah di sini saya mengajak Bapak Ibu Saudara tuh I decide tuh bebas dari belenggu dosa. Karena itu yang sangat penting untuk kita miliki. Ya, kita bisa bertemu dengan Tuhan ketika kita ini tidak ada dosa di antara kita dan Tuhan ya.
Saya dan Tuhan nggak ada. Karena dosa itu mengikat. Makanya kita minta untuk bebas dari belenggu dosa tahun ini. Supaya kita tidak terikat dengan dosa, kita kuat melawan godaan dan hawa nafsu, ya kan? Nah makanya kita harus makan firman Tuhan, makanan yang sehat dan bergizi untuk rohani kita. Supaya kita ini bisa melawan setiap godaan dan hawa nafsu yang datang di kehidupan kita. Nah semakin cinta Tuhan, ada enggak? Itu betul-betul saya pikirkan loh di dalam mengisi prayer request itu. Tuhan, aku mau lebih dekat kepada Engkau, aku mau cinta Engkau lebih lagi, aku mau membangun hubungan yang intim lebih lagi dengan Tuhan. Saking semangatnya waktu doa itu, doa pengerja itu mungkin ada yang tahu dan mungkin geli ya dengar doa saya sendiri sampai hari ini ingat. Tuhan, biar Engkau semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang, itu saking semangatnya saya Bapak Ibu ya. Harusnya kan Engkau semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Nah tapi saya pengen double porsi, ya makanya saking semangatnya saya minta 2 kali ya porsinya. Nah tema khotbah pagi hari ini aku memutuskan untuk bebas dari belenggu dosa. Nah di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, yuk kita akan baca bersama-sama. Kitab Yesaya 59 pasalnya ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca bersama-sama, udah ketemu semua? 2, 3. Dosa adalah penghambat keselamatan. Ya ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, oleh karena itu betul kan? Berarti penting ya bebas dari belenggu dosa. Karena jika hidup kita penuh dengan dosa, ada dosa, maka dia menyembunyikan diri terhadap saudara dan saya. Nah, oleh karena itu karena dosa itu memisahkan kita dari Allah, ya. Dosa itu dari artinya adalah meleset dari sasaran Allah, ya. Karena dosa itu memisahkan kita, lalu dosa itu juga memisahkan, mengikat manusia menjadi budak yang tidak berdaya. Selain dia memisahkan kita, dia juga mengikat manusia menjadi budak yang tidak berdaya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, kalau ada seorang artis yang terikat dengan narkoba, ya, nanti beberapa tahun kemudian kita lihat lewat televisi, ketangkep lagi, ya. Nah itu ternyata dia sudah terikat dan menjadi budak dosa. Jadi dia nggak berdaya melawan keinginan dunia atas hidupnya. Dikatakan barang siapa dikalahkan iblis, ia menjadi budak iblis. Ya. Barang siapa dikalahkan manusia, ia jadi budak manusia. Itu ada ayatnya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kabar gembiranya adalah Yesus datang untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Amin. Dia sudah membayar harganya dengan darahnya yang mahal. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya hubungan kita dengan Bapak itu dipulihkan. Ya. Enggak asal-asalan terus menjadi hero, ya, membayar dosa dengan memberikan nyawanya. Enggak asal-asalan, tapi tujuannya memang seperti itu. Tuhan ada di dunia ini agar Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, dari maut, dari kebinasaan yang kekal kepada hidup yang kekal. Maka jika kita
terbawa arus dunia. Ya mungkin hari-hari ini ada teman atau siapapun ya yang mungkin menawarkan sesuatu ya, yang intinya membawa kita untuk terbawa ke dalam arus dunia. Itu hati-hati, kita perlu waspada ya. Satu minggu yang lalu ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Kendal, kita ini harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan hari-hari ini begitu banyak kita menjumpai ya penipuan-penipuan dengan segala metodenya ya. Nah, jika kita terbawa arus dunia dan dosa menjadi hal biasa buat kita, sudah enggak aduh rasanya sedih, rasanya kecewa, kok aku bisa ngalami ini ya, kok aku bisa gagal, aku bisa jatuh dalam dosa. Sudah enggak gitu lagi, tapi mungkin itu dosa itu sudah menjadi hal yang biasa, tidak terasa ya, pelan-pelan gitu memang cara kerja iblis ya. Nah, kalau kita dalam kondisi seperti itu, ya bertobat cepat ya, karena kita kalau tidak bertobat cepat, kita adalah orang-orang yang tidak menghargai kerja pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia sudah berkorban untuk kita. Tapi di dalam Yakobus mengatakan bahwa ayo engkau sudah diselamatkan tapi kerjakanlah keselamatanmu. Ya. Jadi enggak terus aduh pokoknya aku selamat, sekali selamat tetap selamat, enggak. Engkau harus menghidupi perkataan Paulus ini. Sekali selamat tapi asal mengerjakan keselamatan itu dengan hidup takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, bisa enggak? Tapi kita punya Bapak yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia menjamin keselamatan kita semuanya dengan mengaku dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan, kita juga tetap mengerjakan keselamatan kita. Nah, karena hidup yang terbelenggu itu bukan kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara. Jadi kalau hari-hari ini engkau terbelenggu dengan apapun juga belenggu itu, minta Tuhan, berdoa, beri kekuatan, dari kekuatan Tuhan kau boleh melepaskan semua keinginan-keinginan daging ya, untuk dibebaskan dari belenggu dosa ini, supaya sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita tidak terbelenggu oleh dosa dan kehidupan anak-anaknya kita semua itu merdeka. Katakan merdeka. Amin. Kita baca yuk di dalam Galatia 5 ayat 1. Next. Dalam Galatia 5 ayat 1. Nah, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, kita sudah merdeka kok. Kristus sudah memerdekakan kita. Makanya kita harus hati-hati menjalani hidup ini. Berdiri teguh, ya. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar kita memiliki hidup yang merdeka? Ya, kita memiliki kehidupan yang merdeka. Di dalam Mazmur 51 ini agak ayat yang menarik dan agak panjang ya, tapi kita jemaat GBI Rock suka membaca firman Tuhan. Amin. Yuk kita buka, kalau di sini terlalu kurang besar misalnya, kita buka Alkitab kita atau Alkitab kita ya. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 5. Bolehkah kita membaca bergantian ya? Saya ayat yang pertama dan seterusnya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara. Tema judulnya adalah pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud.
Nah, Betseba, ya, bukan Betseba, itu kan berarti ada keterusannya ya. Ternyata ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Itu titik ya. Lalu kita diberikan di bawahnya itu bisa melihat 2 Samuel pasal 12 ayat 1 itu kisahnya bisa dipelajari. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat 4. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Oh sudah kok, 5 dulu ya, gak apa-apa. Jemaat GP Rock, kasih tepuk tangan dulu, luar biasa rajin membaca ayat firman Tuhan ya, wow. Wah, yang khotbah jadi semangat. Nah, di sini diceritakan memang waktu itu Daud tidak pergi berperang, makanya dia ada di satu tempat, dia berdiri melihat ke bawah, dia melihat ada Betseba ya sedang mandi ya. Lalu dia setelah itu dikatakan dia menghampiri Betseba. Nah, lalu Nabi Nathan ini datang, utusan Tuhan ya, datang dan mengingatkan dia akan dosanya. Nah, ketika Nabi Nathan datang, dikatakan di sini bahwa di dalam Mazmurnya ini ya, kata-kata yang Daud doakan kepada Tuhan ini, dia meminta ampun kepada Tuhan, dia menghampiri Tuhan, dia mengakui dosa-dosanya dan mohon pengampunan Tuhan. Nah, ketika kita melakukan satu dosa, ayat yang pertama, poin yang pertama kita diajarkan untuk lakukanlah pertobatan. Itu salah satunya ya yang saya kutip karena ini penting untuk awal tahun ini kita menghadap Tuhan dengan segala rancangan kita di tahun ini. Tapi kita datang mau dengan hati yang bersih ya, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Jangan asal datang ya, seperti orang nggak tahu salah ya, kayak tadi ya, seperti nggak tahu, nggak terjadi apa-apa gitu. Tuhan tahu semua apa yang kita lakukan. Dan kalau kita datang menghampiri Dia, kita harus kudus di hadapannya, menjaga kekudusan hidup. Dan ketika kita datang menghampiri Tuhan lewat doa-doa kita, maka Ia berkenan dan mendengarkan doa-doa kita. Nah, lakukan pertobatan dengan cara melakukan pemberesan dengan Tuhan. Seperti yang Daud lakukan ini loh dengan Tuhan. Ya. Daud tahu di dalam ayatnya yang ke-18 dan 19, saya bacakan ya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Nah, Daud itu menyadari, ya, ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan itu nggak berkenan kepada korban keselamatan, korban bakaran sekalipun. Tapi Tuhan itu melihat ayat 19 ini ya. Korban sembelihan bagi Allah itu jiwa yang hancur. Kenapa kok hancur? Karena menyesali dosanya. Karena menyesali perbuatannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka hati yang patah dan remuk, jiwa yang hancur, Tuhan itu melihat kok. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan pertobatan yang sore tempe, esok tempe, sore deli, itu Tuhan tahu. Ya. Yang sungguh-sungguh itu ya yang Daud lakukan ini. Ya. Ada jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, mungkin nangis berhari-hari menyesali perbuatannya. Bahkan tidak cukup sehari, tapi
dalam waktu yang lama kita masih menyesali dosa yang telah dilakukan. Nah, saudara, pernah nggak melakukan pengakuan dosa kepada Tuhan? Seperti Daud melakukan pengakuan dosa kepada Tuhan. Ketika saudara merasakan, wah ini ya kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, ya Roh Kudus itu pasti selalu berbicara kok di dalam hati kita. Kamu tuh salah, nggak boleh begitu. Jangan begitu. Itu mesti kita merasakannya. Nah oleh karena itu, pernah enggak waktu kita berdoa itu, mau berdoa, lalu Tuhan seperti ingatkan sesuatu yang, masalah yang sebetulnya Tuhan itu nggak berkenan loh ketika kita melakukan itu. Nah, kalau saudara pernah langsung datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, ya, jiwa yang hancur itu datang kepada Tuhan, minta ampun dan bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka saya tanya, pernah nggak kita melakukan pengakuan dosa sama Tuhan? Itu penting ya, supaya hidup kita itu bebas dan merdeka. Kita nggak terbelenggu oleh dosa. Ada yang menolong, Roh Kudus menolong mengingatkan kita supaya kita nggak jatuh lagi, nggak kena kuk perhambaan, itu ya. Nah, atau yaitu jangan setiap kali datang kepada Tuhan itu seperti dalam keadaan yang baik-baik saja ya, nggak ada dosa yang kita lakukan. Jangan berpikir, oh dosa besar aja kita ngaku sama Tuhan. Kalau dosa yang kecil mah mungkin nggak usah ya. Nah hal-hal yang kecil itu dosa seperti ini ya. Kita coba berpikir ya, seperti kita sombong secara tidak sadar ya. Nanti Roh Kudus pasti ingatkan. Tapi kalau kita sombong dengan kesadaran lah itu ya, cepat-cepat untuk bertobat. Mungkin kita gosip. Lah gosip itu apa? Saya cari di terjemahan bahasa Indonesia, gosip itu ngomongin seseorang yang belum tentu kebenarannya. Nah ngapain kita ngomongin? Mau kita diomongin, ya kan? Nggak mau kan? Nah makanya kita nggak boleh gosip, ya. Kita nggak boleh fitnah, bohong, nggak boleh, nggak ada bohong putih, ya kan? Nggak ada yang jual venter untuk kebohongan. Ya. Bohong itu ya bohong ya. Perselingkuhan misalnya. Nah di dalam Yakobus 1 ayat 15 itu dikatakan begini, ketika kita itu keinginan daging yang muncul itu kita buahi, ia akan melahirkan dosa. Setuju? Nah ini Alkitab yang bilang ya. Jadi ketika keinginan timbul dan dibuahi, kita buahi itu akan menimbulkan dosa. Nah keinginan yang negatif tentunya ya, yang kedagingan itu. Tapi jika ia matang, maka ia melahirkan maut. Maut loh Bapak Ibu Saudara. Karena itu pekerjaannya iblis ya, memikat pelan-pelan. Membawa kita kepada maut. Nah oleh karena itu kenapa kita harus memiliki kehidupan yang tidak terbelenggu oleh dosa. Dosa bisa saudara dan saya sembunyikan di hadapan manusia, tapi kalau di hadapan Tuhan nggak ada satu dosa pun yang bisa kita sembunyikan. Demikian juga ketika saudara melakukan kesalahan, ya mungkin kepada pasangan, ya siapa lagi kalau bukan orang terdekat yang sering digesek, kepada teman hidup, kepada pasangan suami istri, kepada orang tua dengan anak, dan sebaliknya kepada saudara, kepada teman, kepada sahabat. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan sampai sengaja ya. Nah kalau yang kita lakukan kesalahan, pernah enggak kita mengakui dan datang kepada teman kita itu minta maaf? Yo introspeksi sebentar yo, biar Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kita ya pagi hari ini. Ketika kita melakukan kesalahan, pernah enggak kita tuh memikirkan untuk datang kepada dia dan mengutarakan hati kita dan meminta maaf?
dalam permintaan maaf tuh jangan pakai kata tapi ya. Saya minta maaf dong, ampuni kesalahan saya, maafkan kesalahan saya. Saya yang salah, tapi, nah itu kalau ada tapinya sudah nggak minta maaf itu, ya nggak tulus itu permintaan maafnya, harus diulang dari awal. Ya Bapak Ibu Saudara, karena keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Jadi kita harus terbuka, harus terbuka di hadapan Allah, di hadapan manusia kita terbuka. Dan setiap pertobatan membuat hidup kita itu dimerdekakan. Karena apa? Karena ada kelegaan, ada damai sejahtera ya. Kalau kita menyimpan kesalahan itu kan gak enak ya Bapak Ibu Saudara ya. Tiap ketemu orangnya, aduh aku salah. Ya, semoga kita bisa mengerti pagi hari ini Roh Kudus apa yang Dia mau atas hidup saudara dan saya. Nah, hidup yang merdeka itu terjadi ya jika ada pertobatan yang sejati. Amin, Bapak Ibu. Katakan bersama-sama dengan saya, hidup yang merdeka terjadi jika ada pertobatan yang sejati. Ya, pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu yang gimana toh? Kita buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Tapi ketika kita berbicara tentang Daud itu, ada kata-kata yang bagus yang di sini akan saya sampaikan bahwa hidup yang merdeka terjadi jika ada pertobatan yang sejati. Nah, Daud mengalami itu dan dia memiliki kesadaran. Coba kita lihat di dalam, balik lagi ya, Mazmur 51 ayat 5. Mazmur 51 ayat 5 itu dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah, intinya manusia tetap bergumul ya dengan dosa yang dilakukannya. Tetapi ketika dia sadar, nah ini harus memiliki kesadaran dulu. Kalau nggak sadar sih nggak akan terjadi ya. Kita nggak akan minta ampun kepada Tuhan. Tapi ketika kesadaran itu kita miliki atas dosa yang kita lakukan dan kita akui di hadapan Tuhan, kita mohon pengampunan Tuhan dan kita bertobat, ya lakukan pertobatan itu, maka 1 Yohanes 1 ayat 9 itu akan kita alami. Bisa ada yang membacakan 1 Yohanes 1 ayat 9? Boleh saya tahu yang baca? Kok saya nggak lihat? Tapi suaranya Surtania kayaknya. Betul ya? Nah, inilah gembala yang baik ya. Mendengar suara domba-dombanya. Coba bisa ulangi sekali lagi. Surtania. Ya. Ya, terima kasih Surtania. Nah, di sini dikatakan maka Dia akan mengampuni karena Dia setia dan adil ya. Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti doa Daud tadi, tahirkan aku ya Allah, ya bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Nah itu 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan seperti itu. Allah setia dan adil, oleh karena itu kenapa kita tidak mengaku dosa kita di hadapannya. Kalau itu membuat kita bisa berdoa dengan sepenuh hati, Tuhan datang juga waktu kita membutuhkan Dia, karena sudah nggak ada yang memisahkan kita dari Tuhan, karena sudah nggak ada dosa antara yang kita lakukan ya. Nah, poin 2, bagaimana agar memiliki kehidupan yang merdeka? Selain kita melakukan pertobatan, saya merenungkan di dalam hidup saya. Next, yang kedua adalah lepaskan pengampunan.
kita akan lihat di dalam Kolose 3 ayat 13. Tapi sebelumnya kita akan merenungkan dulu bahwa saya akan menyampaikan bahwa gesekan, seperti tadi yang saya sampaikan, gesekan itu sering terjadi ya. Gesekan itu sering terjadi kepada orang-orang yang terutama kita dekat ya. Mungkin bahkan dengan orang tua kita sendiri, orang tua dengan anak, mungkin kita dengan saudara, dengan pacar, atau dengan pasangan hidup, mungkin Bapak Ibu di sini ya. Nah, kita mungkin pernah gesekan dan itu menimbulkan pertengkaran dan amarah. Karena bertengkar itu ternyata bukan hanya karena hal-hal yang sepele loh. Kita kadang bertengkar untuk hal-hal yang sepele, nggak ada guna ya. Tapi karena emosi sudah memuncak, sudah naik, keluarlah kata-kata yang menyakitkan. Mungkin kata-katamu melecehkan, mengecilkan, ya. Mungkin kata-katamu itu memang saudara nggak membunuh seseorang, tapi pembunuhan karakter itu lewat kata-kata, ya. Misalnya engkau berkata, astaga, bodoh sekali kau. Mulai sekarang urus dirimu sendiri. Ya, udah mulai toh. Ya, ini suami istri ya. Mulai sekarang urus dirimu sendiri karena ternyata istrinya suka ngomel. Ya, istrinya suka ngomel, makanya astaga ngomel melulu. Mulai sekarang urus dirimu sendiri. Mulai sekarang cari nafkah sendiri. Loh, lama-lama kok jadi seperti itu? Menyimpang dari kebenaran firman Tuhan ya. Karena itu tugas suami loh, ya, untuk mencari nafkah. Tapi kok sudah ditanggung jawab dipindahkan, ya. Nah, yang istri nggak mau kalah, loh itu kan tugas suami. Firman Tuhan ngomong nih. Yang suaminya gini. Nah, tapi tugasmu nggak usah ngomel melulu, ya. Nah, itu jadi terus kalau itu dibawakan dengan senyuman jadi lucu ya, lucu-lucuan. Tapi kalau dibawakan dengan wajah yang keras ya, nada yang tinggi itu nggak lucu lagi. Ya, nah itu terjadi pertengkaran. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Segala amarah, kepahitan, dan sakit hati itu sampah yang tidak berguna, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin pasangan kita tuh sering mendengar kita marah, kita berkata yang tidak sepantasnya. Ya, segala amarah, kepahitan kita, sakit hati kita kepada seseorang itu sia-sia kok. Itu sampah. Itu apa? Sampah, ya. Kalau sampah harus kita buang pada tempatnya, ya. Kita buang pada tempatnya. Karena jika kita disimpan di dalam hati, kita itu berarti menyimpan sampah. Nah, kalau sampah sudah numpuk berarti menyimpan timbunan sampah yang isinya racun. Ya. Dengan kata lain, kalau kita nyimpen sampah itu kita nyimpen racun, ya. Katakan kanan kirinya, sambil saya boleh dong minum. Kalau kamu menyimpan sampah, kamu menyimpan racun. Ya, ternyata baik-baik ya di sini karena perkataannya disertai dengan senyuman. Ya, berarti semoga ingat ya, kalau kamu menyimpan sampah, kamu menyimpan racun. Ya. Oleh sebab itu, kita harus mengampuni, ya, sabar, ngampuni, yaitu, wah, bisa ngomong harus bisa ngelakoni loh, Bapak Ibu Saudara ya. Kolose 3 ayat 23, sabar, kamu seorang terhadap yang lain, ampuni. Nah kalau ampuni sih itu memang harus, ngapain kita tinggal serumah dengan pasangan kita, dengan anak kita, saudara kita, tapi kalau mendongkol dalam hati, ya, kalau kita nggak bisa melepaskan pengampunan.
Amsal 27 ayat 3. Ini bagus sekali. Next. Amsal 27 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama yuk. Bagus karena ayatnya ini. 1, 2, 3. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang. Nah, saudara yang ngomong. Ya, tapi ini benar loh. Ya, kenapa kita harus lepaskan pengampunan? Karena itu sampah-sampah itu tuh udah berat ya. Batu aja udah berat, pasir pun ada beratnya. Tapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati. Ya, nggak bisa ngampuni sakit hati. Nah, makanya buat apa sakit hati? Ya, bolehlah mungkin hatinya sakit sebentar ya, mungkin karena perkataan ya, tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh orang lain kepada kita. Tapi setelah itu lapor sama Tuhan melalui doa ya, lepaskan pengampunan. Saya pernah mengalami ini. Ya. Tapi firman Tuhan memang harus dihidupi. Lepaskan pengampunan dan Tuhan bawa orang yang pernah berbuat salah dan Tuhan pakai saya untuk menolong orang tersebut. Ya, jadi itulah pembelaan Tuhan. Kita nggak usah bela-bela diri kita. Tuhan itu pembela kita kok. Ya, tugas kita adalah lepaskan pengampunan. Oleh sebab itu, lepaskan pengampunan sehingga hidup kita bebas dan merdeka. Bahkan hidup kita juga diberkati. Ya, ada double porsi berkat. Nah, berkat dari melepaskan pengampunan. Next. Berkat dari melepaskan pengampunan itu ada damai sejahtera dan sukacita. Yuk ngomong bersama-sama, ulangi. Berkat dari melepaskan pengampunan ada damai sejahtera dan sukacita, ada hubungan yang dipulihkan, ada pintu berat terbuka. Saudara pilih yang mana? Wah, pinter. Ya, itu pertanyaan jebakan ya. Enggak jebakan, supaya membuat jemaat GBI Rock tuh pinter ya. Itu tiga-tiganya. Itu karena berkontribusi dalam hidup kita. Damai sejahtera ada, sukacita ada, hubungan juga dipulihkan. Kan enak, ketemu nggak usah bingung ya. Sekarang kalau masuk gang sempit kamu mau menghindar kemana? Kan nggak bisa, ya kan? Mesti kan ketemu. Nah, kalau hubungan sudah dipulihkan, mari selamat pagi, selamat sore. Nggak apa-apa ya. Nah, pintu berkat terbuka. Itu sudah terbukti ya. Kami sudah membuktikan bahwa pintu berkat itu dibukakan ketika hidup kita ini penuh damai sejahtera, nggak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Ketika kita bertobat, ketika kita melepaskan pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di awal tahun ini ambil keputusan dengan sungguh-sungguh untuk hidup bebas dari ikatan dosa, dari belenggu dosa. Saya ada singkatan dalam khotbah saya yang semoga ini boleh menjadi gampang mengingat gitu ya. Nah, saya memberi judul bebas dari belenggu dosa itu, saya kalau nulis bebas dari belenggu dosa itu kan terlalu panjang ya. Saya tulis BDBD, ya. Saya bilang Dede yang ngetikin itu, BDBD itu, bebas dari belenggu dosa. Nah, poinnya ada 2, LL ya, lakukan pertobatan, lepaskan pengampunan. Nah, berarti apa tadi temanya? BDBD ya. Lalu Pak Leo ini murid teladan ini, belum ditanya sudah bisa menjawab Pak. Poinnya nambah Pak, 50 ya. Temanya ada 2, LL ya, 2L. Nah, karena Tuhan mau saudara dan saya ini mengalami hidup yang merdeka, ya. Oleh karena itu, yuk kita sungguh-sungguh mau hidup bebas dari belenggu dosa. BD, bebas dari belenggu dosa. Nah, berdirilah teguh, kata firman Tuhan tadi, dan tidak lagi mengenakan kuk perhambaan. Amin. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil prayer request dan ayat emas, nanti setelah ibadah boleh mengambil prayer request
dan ayat emas. Nanti berdoa dulu ya, supaya Tuhan yang menuntun tangan Bapak Ibu Saudara ketika mengambil ayat dan ketika berdoa, berharap untuk tahun ini apa yang Tuhan minta di dalam, apa yang saudara minta kepada Tuhan di dalam doa, di dalam prayer request ini. Ingat, cinta akan Tuhan, jangan lupa ya, intimasi dengan Tuhan kita juga perlu. Mintalah itu terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari saya undang pemain musik maju ke depan, dan saya minta Bapak Gembala untuk berdoa menutup khotbah pagi hari ini. Ya, tahun ini adalah tahun keputusan. Saya sempat tadi pagi menulis kembali bahwa apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan arah langkah hidup kita. Dan ini pasti, jadi Bapak Ibu Saudara, belajar untuk benar-benar memahami apa yang kita terima, apa yang kita tangkap dari kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya keputusan yang kita ambil di dalam takut akan Tuhan itu akan membawa kita menemukan destiny kita. Dan ini yang luar biasa ya. Kita akan ngerti panggilan hidup kita. Apa yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi dari tahun ke tahun ketika Tuhan masih memberi kesempatan buat kita, ya pertajam apa yang menjadi destiny dalam hidup kita ini. Dan saya yakin setiap kita pasti punya destiny masing-masing, ya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Tetapi ketika kita seperti yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Gembala, ya BD-BD ya, bebas dari belenggu dosa. Itu memang poin yang harus ketika kita memasuki di dalam segala aspek hidup kita harus bereskan hal ini dulu. Karena kita bagian daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu yang Kau sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Dan biarlah apa yang kami tangkap, apa yang kami dengar, benar-benar kami kerjakan. Dan firman-Mu itu yang akan mengubah cara pandang kami. Firman-Mu yang mengubah cara pikir kami. Dan firman-Mu juga yang akan mengubah cara hidup kami di dalam menghadapi tantangan zaman yang ada. Kami tahu tahun 2026 ini tidak semakin mudah. Bahkan kami melihat banyak tanda-tanda yang terjadi. Bahkan di luar bangsa kami, banyak bangsa-bangsa yang mengalami masalah, peperangan, bencana, dan hal-hal yang itulah tanda-tanda yang Tuhan berikan ketika Engkau akan datang yang kedua kali. Untuk itu kami siap mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, sehingga Engkau ketika datang ke dunia yang kedua kali, kami sudah siap. Kami menjadi orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hidupnya untuk benar-benar menjadi inspirasi, menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan akan hamba-Mu ini. Dan hamba-Mu berdoa biar Engkau juga memberkati akan seluruh jemaat yang ada, yang terkhusus buat GBI Rock Semarang. Tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Kami tahu ada banyak hal yang Tuhan akan sediakan. Bahkan di akhir tahun kami melihat mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dengan cara-cara yang ajaib. Dan itu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Untuk itu kami tidak akan takut,
Kami tidak akan gentar, kami tidak khawatir menghadapi tahun 2026 ini. Karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat datang, ya. Tuhan memberkati. Shalom warga kerajaan. Senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara yang hadir di ibadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News minggu ini. Ayo KM. Mari bergabung dengan komunitas-komunitas gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi di Kingdom Talk. Setiap Rabu di minggu ketiga di setiap bulannya. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota, terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. Jangan lupa datang, guys. We help you to fulfill your destiny. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk melayani di tempat ini, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Bu, bisa minta di baju lansia ya? Ada, Pakai baju apa? pakai hijau, gambaran ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bergabung dengan sehati. Fellowship pada hari Minggu di setiap minggu ketiga setelah ibadah selesai. Mari kita bergabung agar kita tetap sehat dan diberkati. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful. Ojo lali ganggu Gusti. Gusti berkahi. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi saya ada kembali di tempat ini. Melaporkan bagaimana 2 minggu berturut-turut di minggu kemarin saya ada di tempat ini untuk meminta bantuan dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara mengenai program anak-anak sekolah minggu. Dan program itu gagal. Ya, izinkan saya sedikit, tapi tenang Bapak Ibu, plot twistnya jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Jadi saya flashback dulu supaya Bapak Ibu Saudara mengerti kenapa sampai ternyata gagal dan ya tanggung jawab saya adalah ketika anak-anak kecil ini, anak sekolah minggu ini diberikan janji sampai ke lubang semut kita akan ditagih gitu ya. Tapi flashbacknya sekitar 1 bulan yang lalu, bulan Desember awal, saya menghubungi sebuah panti asuhan, saya sebut saja ini namanya Bapak PA gitu ya. Nah, di PA ini hanya ada pengakuan beliau ada 8 anak.
berdasarkan teleponan pada saat itu beliau bilang, karena kami kecil, kami akan gabung ke yayasan, namanya Yayasan Kasih Karunia. Yang lebih besar, di sana anaknya ada 23. Pengakuan beliau seperti itu. Oke, saya tangkapnya adalah berarti bukan di PA ini pertemuan kita nanti. Di Yayasan Kasih Karunia. Oke, setelah itu disampaikan bahwa kalau membawa sesuatu barang buat kami, tolong bagian kami sedikit, bagian kasih karunia yang lebih banyak. Kedua, poin itu. Ketiga, kami minta uang saku juga untuk anak-anak. Oke, kami sudah siapkan semua sampai saya arrange komunikasi sedikit. Sedikit-sedikit saya info dan selalu jawabnya cuman oke, ya, setuju. Begitu saja, tidak ada komunikasi balik kepada kami bagaimana dan segala macamnya. Sampai akhirnya hari Senin kemarin, Minggu, H-4 Bapak Ibu Saudara, kami plan datang, kami pergi itu di tanggal 16 hari Jumat kemarin ini. Sampai pada akhirnya hari Senin tanggal 12. Saya tanya, Pak, berapa banyak total orang dewasa yang mengurusi panti? Beliau jawab, di saya cuma ada 5. Kalau begitu saya minta kontaknya dari Yayasan Kasih Karunia, saya dikasih. Saya langsung to the point kepada si ibu Yayasan Kasih Karunia karena setahu saya semua komunikasi dari tanggal 1 Desember itu bakal disampaikan. Jam 3.15 ketika saya sedang siap-siap karena sore itu kami ada pelayanan di Natal Sekolah Minggu Kota Semarang. Saya dapat kabar bahwa ibu ini bilang, Bu, kami tidak dapat info sama sekali tentang hal ini, kami tidak tahu apapun tentang berita ini. Bapak Ibu Saudara, 1,5 bulan hampir saya komunikasi dan rancang semuanya sudah selesai total. Anak-anak sudah siapkan semuanya, dan ini panti nggak tahu apa-apa. Perasaan saya kacau, ini saya pikir, Tuhan kami mau pelayanan. Gitu. Saya sudah, ini akhirnya, tapi nggak apa-apa Bu, nanti sore ini dari pihak PA mau datang ke sini mungkin akan bercerita. Oke, saya tutup telepon, saya berangkat ke gereja. Besok paginya bangun tidur yang saya lakukan adalah komunikasi dengan si ibu. Bu, bagaimana? Dijawab di telepon akhirnya, Bu, kemarin sore Bapak PA nggak datang, yang datang istrinya. Tidak tahu apapun, istrinya tidak mengerti apapun tentang planning ini. Bapak Ibu, saya langsung di otak ini kebayang ya, yang sudah 1 bulan ini dirancang semua dan anak-anak, tanggung jawab saya adalah kepada Bapak Ibu Saudara. 2 minggu berturut-turut Bapak Ibu Gembala kasih kesempatan ke saya di sini. Tetapi hari itu, Selasa itu saya ngerti bahwa semuanya batal. Oke. Puji Tuhan saya punya komunitas yang baik. Teman-teman bilang, it's okay Khalid, gak apa-apa. Kalau manusia saya, sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara secara manusia pasti akan berpikir, bagaimana selama ini dirancang begini terus tiba-tiba nggak sesuai gitu. Akhirnya saya bilang, oke, batal. Teman-teman komunitas bilang, ada Ica, Bu Ervi, bilang nggak apa-apa. Kadang sebuah kegagalan itu Tuhan sedang merubah sesuatu menjadi hal yang lebih baik. Saya belum tangkap apa-apa soal itu. Tapi setelah itu Bu Ervi juga bilang, kadang kita itu diluputkan dari sesuatu ketika rencana kita gagal. Saya nggak tangkap apapun itu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dari Selasa, Rabu, Kamis, saya berpikir, akhirnya kami memutuskan untuk kami tetap pergi ke Yayasan Kasih Karunia, tetapi tidak dengan anak-anak, tetapi kami semua melanjutkan perkenalan yang sudah terjadi. Saya tidak lagi menganggap si Bapak PA ini. Saya selalu tinggalkan begitu saja. Singkat cerita, saya ganti plan karena di hari Jumat Kasih Karunia itu full 1 hari penuh ada acara anak-anak ini. Jadi kami nggak bisa nyelip acaranya mereka. Sabtu kita jadwalkan jam 9 pagi. Bahkan si ibu ini saya benar-benar saya juga dikuatkan bahwa Bu, segala sesuatunya mungkin kelihatan salah di mata manusia, tetapi buat Tuhan tidak ada yang pernah salah setiap rancangannya. Itu yang saya tangkap. Kemudian hari Jumat pagi saya ditelepon
oleh si Bapak PA. Dia nuntut bagaimana saya tidak dikasih kesempatan untuk membalik apa yang pernah beliau sampaikan kepada saya. Oke, saya tidak ada kesempatan untuk membela, saya diam. Tapi dalam hati saya juga jengkel juga sama si Bapak ini. Gitu. Bahwa komunikasi itu adalah menghargai orang lain. Ketika komunikasi ini enggak cuman saya sepihak seolah-olah saya kerja keras nggak ada ininya terhadap si Bapak ini. Akhirnya saya pergi hari Jumat, saya harus ganti acara, anak-anak kami ajak makan di OT. Untuk membalas, untuk mengisi kekosongan jadwal mereka. Pulang dari panti, singkat cerita saya mampir ke Yayasan Kasih Karunia. Begitu sampai saya sudah ada perasaan yang kayak diaduk-aduk ini. Saya benar-benar nata emosi Bapak Ibu Saudara. Tapi ngelihat wajah si ibu ini menceritakan sekilas bahwa sekitar minggu kemarin mereka diundang Natalan di Dinas Lingkungan Hidup dan BNI bersama dengan Bapak PA ini tadi, karena di sana cuma ada 3 anak dewasa. Yang Yayasan Kasih Karunia ini 21 anak dewasa. Jadi ketika mereka pinter nyanyi semuanya. Mereka ngisi acara di situ, mereka dapat berkat. Dari situ saya tarik kesimpulan, oke, Tuhan memang tidak jadi bawa anak-anak ke tempat ini. Karena Tuhan tahu berkat kita supaya tidak salah tujuan. Jadi sampai singkat cerita hari Sabtu kami datang. Bapak Ibu Saudara, secara manusia saya bertanya, menyampaikan pesan teman-teman, apa yang paling dibutuhkan dari yayasan? Beliau katakan, urgent Bu, kami butuh bumbu. Kecil ya kelihatannya, kami butuh bumbu. Kalau beliin kami yang sasetan aja. Kami butuh bumbu, garam, Royco dan segala macam hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Singkat kata kami belikan. Bahkan ketika kami mendengar ada anak-anak yang punya masalah dengan bau badan, kami beli deodoran sebanyak anak yang ada di sana. Buat saya, otak manusia saya harus tanggung jawab dengan anak Rocky ketika uang ini dibelanjakan untuk yayasan yang sekarang. Artinya saya harus berpikir lagi, masih harus menyiapkan nanti kebutuhan Rocky yang akan pergi ke panti asuhan yang tujuan mereka seumuran dengan mereka. Otak manusia saya adalah bagaimana dengan keuangannya nanti. Kembali lagi tim bilang, it's okay, nanti berkatnya pasti tersedia sendiri. Dan kami belanja seolah-olah kami ini, udah ayo belanja. Beli 5 kurang 1 dos sekalian gitu ya. Kita punya iman bahwa ketika kita memberi, Tuhan gak akan biarkan kita kesulitan di program yang berikutnya. Sampai akhirnya kami bawa berkat yang awalnya planning kita gak bawa uang cash, ditransfer untuk bawa uang cashnya. Si ibu di hari terakhirnya juga bilang, Bu, anak-anak itu pengen sekali minum susu. Selama ini mereka cuma minum susu dapat dari MBG saset yang 100 ml. Ingin. Sore itu saya dapat susu beberapa renteng, 5 renteng. Gitu. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi, hal yang berkat yang langsung kembali kepada kita adalah berkat sukacita. Ketika kami datang, ada beberapa pengurus yang datang. Kami mewek dengan versinya kami masing-masing. Kami menangis dengan versinya kami masing-masing. Bagaimana Tuhan bekerja dengan sebuah kesalahan dan planning ini yang diputar balikkan. Ketika kami melihat senyumnya anak-anak ini ketika kami datang. Saya percaya masing-masing punya emosi sendiri pada saat itu datang. Ketika saya tahu backgroundnya mereka seperti apa sekilas, saya melihat senyum mereka. Ada hati yang tergerak bahwa kami sebagai orang tua, kami semua orang tua pada saat yang datang. Mereka bersukacita. Ketika saya ajak ke kamar mandi, mereka bilang, ada yang bilang gini, Tante, terima kasih ya sudah datang.
Karena mereka senang dengan Ocha. Karena Ocha keluar dari kamar mandi, saya ditahan di dapur, beberapa anak bilang, "Tante, terima kasih ya sudah datang." Saya percaya pasti ada banyak orang yang datang ke mereka, memberkati mereka. Tapi saya percaya pasti bukan hanya sekedar berkat materi yang mereka terima, tapi juga ada sukacita. Dan satu lagi, saya ngajak Ocha, pulang dari situ Ocha sepanjang jalan dia bernyanyi. Saya tanya, "Kenapa kamu bernyanyi?" "Ya Ocha happy toh." "Kenapa kamu happy?" "Karena ketemu dengan kakak-kakak." Bapak-Ibu Saudara, beberapa hal yang saya tangkap dari sini. Satu, komunikasi itu bagian dari bentuk menghargai orang lain. Yang kedua, komunitasmu menentukan responmu. Ketika saya tidak ada dalam komunitas yang benar, dalam lingkaran anak-anak Tuhan, dengan perlakuan seperti itu mungkin saya akan ngomel dan teriak dan marah dan segala macam. Tetapi komunitas saya ngerem untuk tidak marah berkelanjutan. Komunitasmu menentukan respon. Saya melihat responnya ibu yayasan ini selalu bersuka cita. Saya bilang, "Bu, saya tetap harus datang ke sana karena saya dapat titipan telur. Saya nggak bisa tahan telur ini untuk lebih lama." Beliau katakan, "Haleluya, puji Tuhan Yesus. Sudah 2 minggu kami tidak makan telur. Kulkas kami kosong." Respon itu beliau selalu melihat, saya belajar melihat selalu dari kacamatanya Tuhan. Masalah apapun, apa yang dihadapi, selalu dilihat dari kacamatanya Tuhan. Itu yang saya belajar. Yang ketiga, yang saya dapat adalah, responmu menentukan berkatmu. Kita meresponi apa masalah yang kita hadapi. Saya belajar juga dari ibu yayasan. Beliau meresponi segala sesuatunya. Tidak ada yang salah, Tuhan Yesus tetap baik. Sampai pada akhirnya kemarin itu hari Jumat kami pikir sudah berkatnya kami akan bagi. Nanti kami akan antar ke yayasan si Bapak PA ini. Tapi karena Bapak PA ini tidak merespon apapun yang saya balas PA-nya. Kami batalkan itu dan kami bawa semua ke yayasan yang kasih karunia. Ini yang mereka foto, ini yang kami datang kemarin. Saya percaya masing-masing yang datang diberkati. Selanjutnya, pelayanan ke sini mungkin kayak Gizi bisa jalankan karena ini bukan sasaran anak-anak sekolah minggu kita. Anak-anak kita masih kecil, mereka sudah SMP, SMA semuanya. Kami belajar banyak hal tentang hal ini, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Dede, apakah bisa ditampilkan bagaimana mereka ucapan terima kasihnya? Oke. Mereka kalungan Royco, mereka kalungan tepung bumbu, mereka bawa deodoran, mereka mengangkat apa yang dibawa dari sini. Mereka sudah bagi-bagi itu susu sasetan, dibagi semuanya. Dan mereka bersyukur, terima kasih untuk GBI Rock, keluarga besar yang sudah memberikan berkatnya buat mereka. Puji nama Tuhan, kita nggak nyangka kalau gereja ini ada di dekat kita, ada yang membutuhkan. Dan puji Tuhan karena sebuah kesalahan kita akhirnya dibawa ke tempat itu. Bukan sebuah kesalahan tetapi skenarionya Tuhan yang diubahkan dan memberkati kami semuanya. Bapak Ibu Saudara, itu yang bisa kami sampaikan. Dan intinya adalah program sekolah minggu belum terlaksana, gagal. Tapi Tuhan berikan yang terbaik. Dan satu lagi, pulang dari sana. Ketika kami dengan manusianya khawatir bagaimana nanti program yang berikutnya. Saya mau Bapak Ibu Saudara bersyukur buat Tuhan. Ada yang ngabarin bahwa kita ditransfer 3 juta. Luar biasa. Jadi Rocky akan tetap berjalan. Keuangan tidak ada masalah. Apa yang akan kami bawa nanti di program berikutnya tidak ada masalah. Tuhan yang sediakan. Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke, sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman, apakah ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini? Will lambaikan tangannya. Ada ya di belakang. Oke. Selamat datang, selamat bergabung.
Kalau saudara belum memiliki tempat yang tetap untuk beribadah, kami sangat terbuka di sini. Kita mau sama-sama saling bertumbuh, saling mendukung di tempat ini. Untuk informasi selanjutnya, Kingdom Talk dengan tema Decision akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Januari jam 7 malam di tempat ini. Jadi seluruh KM yang akan diadakan minggu depan itu diliburkan dan akan dialihkan ke Kingdom Talk hari Rabu 21 Januari jam 7 malam di tempat ini. Kita akan sama-sama sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya hadir di tempat ini. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini dan akan dilayani oleh Pastor Agus Budiono dan dibarengi juga oleh Rocket dan Rocky Service jam 9. Selanjutnya untuk mengenai persembahan, kita menggunakan dua cara, bisa juga menggunakan amplop persembahan yang sudah dibagikan oleh tim Asyir. Dan nanti setelah doa persembahan kita bisa memasukkannya ke kotak putih yang ada di samping kanan kiri. Dan juga bisa menggunakan barcode kris yang sudah disediakan di kursi Bapak Ibu Saudara di belakangnya, atau juga bisa scan di sini atau banner di belakang juga sudah tersedia. Dan jangan lupa untuk memberikan kode unik di belakangnya, 01 untuk persembahan perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk persembahan pembangunan. Sekian untuk pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan bagikan lewat Ibu Gembala ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kembali kami diingatkan untuk bertobat ya Tuhan, untuk melepaskan setiap dosa kita, melepaskan pengampunan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan semuanya itu, ada damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi juga kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau, berapapun nominal yang kami berikan ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa memberikan yang terbaik, memberikan dengan hati yang tulus ya Tuhan. Hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang akan memberikan ya Tuhan. Kau yang berkati berlimpah-limpah, biar setiap apapun yang kami berikan semuanya berguna untuk kemajuan gereja-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan kami hanya untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan memberi Bapak Ibu. Kembali sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu atas setiap kami. Kami boleh menikmati hal-hal yang baru di tahun 2026 ini. Dan kami percaya Kau akan terus membawa kami untuk masuk lebih lagi ke dalam dimensi-Mu yang baru. Kami sepakat sehati, kami berdoa khusus untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati, bahkan Tuhan juga berikan hikmat-Mu, roh yang takut akan Engkau atas Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan jajaran yang ada, bahkan TNI, Polri. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Memberkati kota kami juga Tuhan. Jauhkan dari segala bencana, hal-hal yang tidak baik,
terjadi atas kota kami ini. Kau proteksi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kalau kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati perjalanan kami dan kami boleh kembali tiba di rumah dengan selamat. Kami bersyukur dan bersyukur di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dengan otoritas-Mu. Kembali hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.